Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa ba'du. Selamat pagi peserta didik baru SMA Negeri 1 Sepiring tahun pelajaran 2020-2021. MPLS pada pagi hari ini materinya adalah tentang belajar efektif, bagaimana kita bisa belajar efektif dan seterusnya. Insya Allah akan saya sampaikan. Saya Bapak Kasir Santoso Widodo, pengampu mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Sepiring. Sebagai awal, mari kita lihat tips dan trik belajar. Tahukah kamu, jika otak berpotensi dalam menghafalkan informasi sebesar 2,5 petabyte atau setara dengan 30 juta jam kamu memutar video di YouTube. Namun, agar potensi otak dapat kamu gunakan secara efektif, ada beberapa tips belajar tepat dan efektif yang bisa kamu terapkan. Inilah 10 cara belajar yang tepat dan efektif. Yang pertama, spaced repetition atau pengulangan berkala. Untuk belajar yang maksimal, kamu bisa menerapkan pola belajar sebentar namun sering dilakukan. Pakar neurosaintis membuktikan sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron yang lain akan membuat kamu mengingat dan memahami banyak hal. Jadi, cobalah untuk belajar kurang lebih 15 menit dalam sehari selama seminggu ya. Yang kedua, temukan gaya belajar versi kamu sendiri. Kamu pasti punya dong cara belajar dengan gaya kamu sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton video, ada yang lebih mudah dengan belajar bersama teman, atau bahkan lebih senang belajar di tempat yang sepi dan menyendiri. Nah, kamu termasuk tipe yang mana nih? Yang penting, kamu nyaman dengan cara belajar kamu ya. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan hal yang penting dalam menunjang penyimpanan informasi di dalam otak. Orang yang beristirahat cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik daripada mereka yang belajar pada pagi hari tanpa tidur pada malam harinya. Yang keempat, fokus. Masih suka menunda belajar karena terlalu asik dengan gadget? Nah, mulai sekarang, stop kebiasaan seperti ini dan cobalah untuk menemukan titik fokus kamu. Simpan atau silent gadget kamu supaya tidak mengganggu konsentrasimu saat belajar. Yang kelima, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Ada beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otak. Contohnya, olahraga, meditasi rutin, atau bisa juga dengan berkonsultasi dengan teman-teman kamu. Kegiatan seperti ini bisa merangsang pembentukan neuron baru di dalam otak dan bisa membantu memulihkan memori kamu. Yang keenam, belajar di lingkungan yang kaya visual. Kamu bisa menghafal dengan jauh lebih cepat dan efektif jika dilakukan di lingkungan yang kaya secara visual. Mencoba teknik belajar dengan mencari suasana baru bisa membuat kemampuan mengingat kamu meningkat 40% dibandingkan jika hanya berdiam di satu tempat yang sama. Yang ketujuh, belajar dengan menyenangkan namun serius. Dengan kamu menerapkan pembelajaran yang santai atau menyenangkan, maka kamu bisa mempercepat tingkat pemahaman dan mengingat materi yang sedang kamu pelajari. Yang pertama adalah expression of asking for opinion in informal situation. Coba nih, kamu perhatikan. Yang pertama, what do you think about? Apa pendapat? Yang kedelapan, belajar dengan interval. Agar kamu bisa mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, maka ulangi belajarmu secara berkala atau berinterval rutin. Contohnya, ketika kamu akan menghafalkan sebuah kosakata baru di dalam kamus. Cara paling efektif yang biasa diterapkan adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari ke depan. Yang kesembilan, 30% membaca, 70% mengulangnya. Jika kamu mempunyai waktu sekitar 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato,
maka gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajari materi yang akan kamu sampaikan. Kemudian, gunakanlah 40 menit yang tersisa untuk mempraktekkan materi tersebut. Yang ke-10 alias yang terakhir, lakukan tes diri. Setelah kamu selesai belajar dengan materi-materi yang ada, usahakan untuk melakukan tes pada dirimu sendiri secara cepat dari materi yang ada. Buatlah tes cepat yang bisa mewakili materi yang telah kamu pelajari sebelumnya. Jadi, pilihlah cara belajar yang tepat dengan kondisi kamu, karena nggak semua cara cocok untuk setiap individu. Tiap individu pasti mempunyai cara dan teknik masing-masing dalam cara belajarnya. Yang penting, buatlah belajar kamu senyaman mungkin, supaya hati dan pikiran juga ikut senang dalam menerima materi yang kamu pelajari. So, selamat belajar ya, dan sukses selalu! Yeay! Tip-tip tersebut bisa segera dipraktekkan untuk diri Anda. Lihatlah contoh dari olahragawan yang belajar untuk bermain tenis meja, bagaimana upayanya, perubahannya. Seorang yang menjadi seniman, bagaimana ketika membuat taman juga belajar agar taman yang ada menjadi bagus. Selanjutnya mari kita lihat tips dan trik belajar yang efektif oleh seorang artis, Maudy Ayunda. Sebelum dimulai, pastikan dulu kamu sudah pencet tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis 100% tanpa syarat. Dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu menjadi orang yang paling update melihat video-video dari Rubicon. Rubicon, salam BK mengudara. Siapa yang gak kenal aktris muda dengan segudang prestasi, baik di dunia entertainment dan juga pendidikan. Kita mengenalnya sebagai Maudy Ayunda, yang sebenarnya nama aslinya adalah Ayunda Faza Maudia. Dia lahir di Jakarta 19 Desember 1994. Maudy Ayunda adalah aktris cantik pemeran film Untuk Rena, Sang Pemimpi, Rumah Tanpa Jendela, Malaikat Tanpa Sayap, dan Perahu Kertas. Karya di bidang tarik suaranya juga sukses menjadi trending dan digandrungi banyak anak muda di Indonesia. Tahukah kamu, selain berkiprah di bidang entertainment, Maudy juga punya interest di bidang politik dan ekonomi. Dan secara spesifik, dia juga tertarik dengan bidang pendidikan. Dia punya minat yang besar untuk menjadi seorang guru loh. Keren gak tuh? Karena rasa penasaran yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan sangat menyukai belajar, tak tanggung-tanggung di tengah kesibukannya yang padat, Maudy mengambil pendidikan jenjang S1-nya di Oxford, Inggris, jurusan PPA, Politics, Policy and Economics. Kemudian melanjutkan S2-nya ke salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Stanford University. Wah, bisa dijadikan panutan anak muda Indonesia ya. By the way, Maudy Ayunda juga punya tips nih cara belajar yang efektif untuk kita semua. Siap nyimak ya? Apa aja yang bakal mau dibagi kita semua? Yang pertama, bersahabat dengan buku. Koleksi buku adalah hal yang wajib bagi Maudy. Orang menjadi pintar karena wawasannya luas. Wawasannya bisa luas karena dia banyak membaca. Begitu kata Maudy. Semua pengetahuan yang ada di semesta bisa dipelajari selagi kita gemar membaca. Karena pada dasarnya, para penemu dan inspirator sudah menuangkan segalanya di dalam buku. Rugi kalau kita sudah mengetahui informasi ini, tapi tidak kita berdayakan dengan baik. Bahkan, kalau kamu sulit punya buku karena alasan finansial, kamu bisa jadikan perpustakaan sebagai rumah kedua dan banyak membaca di sana. Intinya, buku membantu kita menjadi manusia yang berilmu dan bermartabat. Ayo jadikan membaca buku jadi salah satu hobi kita. Kedua, ikut kuliah umum. Di kampus banyak sekali menyediakan fasilitas kuliah umum yang bisa kamu hadiri. Syaratnya adalah kita proaktif mencari informasi di sosial media kampus,
organisasi kampus, atau di majalah dinding yang ada di kampus. Kuliah umum memberikan referensi tambahan yang terkadang ilmunya nggak bisa didapetin di bangku kuliah. Jadi, ini adalah sebuah kesempatan untuk mahasiswa menambah wawasan dan relasi. Ada bonusnya juga loh. Terkadang kita bisa dapat snack gratis plus lunchbox. Menarik banget ya. Oh ya, untuk kamu yang masih duduk di bangku SMP ataupun SMA, bisa ikut ekskul akademik yang diberikan sekolah atau mengikuti seminar yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Ketiga, mempelajari kembali hal yang belum dimengerti. Maudi seringkali melakukan teknik speed reading atau membaca cepat untuk screening konten dari bahan bacaannya. Apabila ada yang belum dimengerti, nanti akan dia tandai, kemudian dia pelajari kembali secara berulang hingga paham. Sebagai catatan, yang paling penting adalah berusaha memahami kembali, bukan menghafal kembali ya, agar bisa memaknai apa yang telah dipelajari. Keempat, membuat catatan. Bukan mencatat setiap kata yang keluar dari dosen, mentor atau guru kita, karena itu akan wasting time. Hal itu tidak membedakan kita dengan robot atau aplikasi recorder. Cukup mencatat pada poin yang sangat penting, yang tidak ada di buku referensi kita, dan agak sulit dipahami dalam satu waktu saja. Catatan bisa memudahkan ketika suatu waktu kita membutuhkannya untuk dipelajari kembali. Kemudian, tidak perlu khawatir kalau tulisanmu seperti sandi rumput, asal kamu bisa membacanya dengan baik. Kelima, jangan lupa istirahat dan menyalurkan hobi kita agar refresh belajarnya. Belajar akan jadi kegiatan yang sangat-sangat mengerikan dan membosankan apabila dalam menjalaninya kita terlalu kaku. Kamu harus tahu kapan waktunya berhenti dan kapan harus memulai kembali. Kamu juga butuh istirahat agar badan selalu sehat, sehingga mudah memproses pengetahuan yang perlu kita pelajari kembali. Kondisi rileks pun penting agar belajar menjadi menyenangkan. Hal ini bisa didapat dengan meluangkan waktu untuk menjalankan hobi kita. Keseimbangan bukan aktivitas belajar sekaligus menjalankan hobi kita akan membuat kita siap melakukan aktivitas baru. Semoga tips dari Maudi Ayunda bisa kita duplikasi, kemudian kita laksanakan sebaik mungkin. Helvitiana Rosa pernah menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa ikut menyukseskan orang lain. Sukses bersama sahabat-sahabat Rubicon. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Terima kasih. Demikian materi tentang belajar efektif, semoga bermanfaat dan kita tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. SMA Negeri 1 Cipiring, sukses, sukses, sukses. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.